persahabatan dan lingkungan yang sehat mendukung itu. Kata Nabi SAW, almaru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan keadaan temannya. Kalau teman-teman ini di sini bergaul sama pengangguran, kita jadi pengangguran seperti mereka. Kalau kita berteman sama teman-teman yang semangat kerja, kita akan semangat bersama mereka. Saya kasih contoh. Saya tidak merokok, alhamdulillah tidak merokok memang tentunya. Jadi saya bilang saya tidak merokok sekarang. Tapi teman saya 10 orang semuanya perokok. Hari pertama, hari kedua, saya akan minimal sudah cium baunya. Seminggu kemudian mulai coba 1 batang. Sebulan kemudian sudah biasa merokok. Setahun kemudian jual rokok. Coba kita balik. Kita tidak ngerti ngaji, Al-Quran pun tidak tahu, huruf hijaiyah tidak mengerti. Bodoh sekali. Tapi teman kita semua 10 orang penghafal Quran. Hari pertama, hari kedua kita malu. Seminggu belajar huruf hijaiyah, sebulan bisa ngaji, setahun hafal Quran seperti mereka. Ingat, manusia gampang terpengaruh. Buktinya, coba antum kalau duduk sama seseorang, teman antum bilang, saya mau kencing dulu ya. Antum mau kencing gak kira-kira? Mau kencing. Terpengaruh manusia. Gampang sekali kita terpengaruh. Jadi jangan bilang saya tidak terpengaruh, itu gak benar. Duduk 2 jam di film, oh tidak terpengaruh, dusta. Gimana caranya? Mata connect dengan hati, telinga connect dengan hati, gak bisa. Bentuk komunitas, harus komunitas orang-orang yang prestasi. Baik, masih ada waktu 5 menitan. Saya akan cerita pengalaman saya teman-teman. Ini bukan karena ini tidak ada hubungannya sama riya ya. Ini kena prestasi akademik dulu. Saya teman-teman di kampus dulu, alhamdulillah berprestasi dari S1, S2 sampai saya lanjutin sekolah-sekolah saya ini. Alhamdulillah karena saya dapat sebuah kata kunci waktu saya masih sekolah S1 di Madinah. Tingkat 1 kuliah, prestasi saya biasa saja gitu. Lulus alhamdulillah tapi prestasi saya biasa. Kemudian saya berdoa kepada Allah minta diberikan prestasi supaya saya bisa maju. Yang tersirat di hati saya adalah bagaimana saya melihat teman saya yang ranking 1, cum laude nomor 1. Ada orang dari Somalia, namanya Abdurrahman. Orang ini subhanallah secara fisik biasa-biasa saja, tapi selalu nomor 1 namanya. Nilainya 199, 98, nilainya bagus sekali gitu. Saya mulai tergerak untuk berteman sama dia. Caranya saya coba kenalan, ngobrol, datangin kamarnya, karena kami dulu tinggal asrama kan. Saya undang ke kamar, mulai jadi sahabat saya gitu. Saya coba lihat ya, apa perilakunya orang ini sih. Saya coba undang ke kamar. Ayo malam ya ke kamar ba'da isya, anda buatin nanti minuman. Oh ya fadal. Datang dia. Saya sudah berpikir nih pada saat dia datang ke kamar saya pasti ngomongannya ilmu, buku, kitab ini apa segala. Saya udah persiapin nih kertas sama pulpen mau nyatat. Ternyata waktu dia datang enggak, ngomongnya masalah nikah. Kami kan dulu masih bujang belum nikah kan. Nanti kalau tamat mau nikah sama perempuan gini yang baik-baik yang soal. Ini kok dari tadi 2 jam duduk sama saya ini enggak pernah ngomong masalah pelajaran gitu. Kok bisa dia cum laude nomor 1 nih, penasaran saya. Apa prestasinya orang ini gitu. Saya lihat juga azan ke masjid, saya juga ke masjid. Semuanya sama, makan sama. Ke kelas, saya lihat di kelas. Ternyata di situ rahasianya. Jadi dia kalau masuk di kelas teman-teman, dosen lagi masuk, dia buat suasana seakan-akan tidak ada orang lain nih. Antara dia sama dosen. Mejanya dihadapin ke dosen, dia duduk paling depan, diambil pulpen sama kertas. Dosen mulai jelasin nih. Hukumnya begini, masuk materi usul fikih, materi hadis. Setiap habis selesai menjelaskan 1 poin, dia bilang sebentar Syekh. Yang anda maksudkan tadi ini ya? Kata Syekhnya, oh iya itu tadi. Kalau ujian saya jawab seperti itu bisa nggak? Oh bisa. Baik. Jadi dia diskusi untuk dia faham. Itu sama dosen. Ini mahasiswa yang lain banyak nggak bisa ikut lagi. Maksudnya diam aja udah. Di belakang ada yang tidur, ada yang ini biasa. Saya lihat orang ini kok begitu caranya ya. Dan semua dosen ya, 5 materi per hari, 5-5-nya begitu. Ditulis sama dia kertas. Nanti pulang kamar diperbaiki sama dia. Oh mungkin ini saya coba buat deh. Saya mulai besok beli buku tulis, pakai pulpen. Dia nulis, saya nulis. Dia nanya, saya nanya. Kalau saya nggak paham Syekh sebentar, dia nanya. Jadi saya berdua ini di kelas kayak orangnya lagi serang Syekhnya nih. Baiklah. Betul-betul teman-teman sekalian, saya pulang saya rapiin tulisan. Subhanallah, ada satu yang membuat saya kagum di tingkat 1, tingkat 2 kuliah waktu itu sama dia. Waktu ujian teman-teman, buku tulis dia tuh tersebar di mana-mana. Jadi mahasiswa banyak baca gitu.
Kami dulu seangkatan sekitar 100 mahasiswa. Itu banyak bukunya dibaca, hafal hadis, hafal ayat. Berapa banyak pahalanya orang ini. Waktu saya ikutin cara dia, waktu ujian pun buku saya sama dia bersaing. Buku saya juga banyak difotokopi sama mahasiswa gitu. Dan waktu lulus ujian, alhamdulillah nilai saya nggak jauh dari dia. Memang dia lebih tinggi tapi saya bisa berhasil. Dan waktu itu orang kalau cum laude, kalau di Saudi namanya mumtaz, dapat 1.000 real, dikasih 1.000 real oleh sekolah gitu. Hanya saya ambil kesimpulan, oh kata kuncinya berteman sama orang yang berhasil. Saya sampai sekarang teman-teman sekalian tidak pernah, saya nggak punya teman yang buang-buang waktu, nggak pernah. Saya kalau lagi jalan sama seseorang, pasti saya ngomongin yang bermanfaat. Nggak ada ngomong kosong, menghayal gini. Apalah macam-macam yang tidak masuk di akal. Apalagi ceritain orang nggak. Di rumah saya kalau datang orang konsultasi, nanya. Atau butuh sesuatu, ada sesuatu, memang penting. Kalau enggak. Jadi harus punya itu teman-teman. Karena prestasi, ingat. Berteman sama orang malas, kita jadi malas. Berteman sama pengangguran, kita pengangguran. Ya, berteman sama orang sakit, kita bisa jadi sakit. Memang gitu. Berteman sama orang sehat, biar kita sakit kita semangat. Jadi berpengaruh sekali itu.